Berjuah-juah membantakin perpulungan ke kalangan Tuhan. Sepaksana kita melakukan kata di bata. Pas kita melakukan kebatin Jumat Simbelin Marenda. Dengan sialukan kata di bata markas kita toto. Artoto kita. Jahwe di bata kami siringan ibas kini Rajan Surga. Dikatakan kami bujur manbahan Tuhan. Ibas kerina kecibal kegeluhan kami. Ipaatan kendu kami bas paksayenda. Gunang ngalukan katandu ibas kami memperingati wari kematen juru selamat kami Yesus Kristus. Ibas kebatin Jumat Simbelin silakukan kami paksayenda. Mari Tuhan kuasai pusuk perukuran kami. Telah alu tenang tendi kami. Salang pusuk perukuran kami menjuah-juah kami dem kerian ukur alukan kami kata. Segala kata dua jadi palas ibas kami dalani kegeluhan kami. Pasu kemahandu si pakai kendu ibas neket katan. Pasu kami si dengkahkan ja. Jujur Tuhan. Enda kami ras pertoton kami ras alokan kami katan benda. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan raju sama kami singgel. Amin. Perpulungan sini ke Tuhan. Kata dibatasi alokan kita ibas kita ngelakukan kebatin Jumat Simbelin. Kebaktian Jumat Agung. Ibas paksenda. Ibuat ibas padan simbaru nari. Eme ibas Injil Matius. Mari si buka pustaka si badianta. Injil Matius bindu 27 ayat 45 ku ayat 56. Injil Matius bindu 27 ayat 45 ku ayat 56. Bagenda kata dibata isuratkan okekan kami manban. Yesus mati. Mulai ciger gelap kerina negeri telu jam dekahan. Kira-kira jam telu karaben serko Yesus alusora megah. Nina, Eli, Eli, lama sabatan. Artina, o di batangku, engkai maka itading kendu aku. Piga-piga kalak si tedis ije megi sora Yesus maka Nina, ilbuhna Elia. Minter kiam sekalak muat bunga karang. Iculup kena bunga karang kubas anggur si macem. Cenari dudur kena kubabah Yesus alugal. Tapi ni nakala si deban, timai lebih. Sinehan tarahkin Elia mulahi ia. Sekali nari serko Yesus cenari keri kesah. Paksa si merigat kire-kire rumah pertoton idas nari sahuter. Tanah linuren, uruk-uruk batu pecah. Kuburan talang. Jana antrem kalak si badia si gomate pekeke di batai basi mate nari. Itading kena kuburan Jana kencakeke Yesus si basi mate nari bengket ia ku Jerusalem. Ije antrem kalak ngidah ia kerin. Asum perwira ras prajurit siar jaga ngidah kejadian ekrina. Biar kel ia janah nina. Tuhu ma ia anak di bata. I daun-daun narin terem diberu ngenahanca. Diberu masing ngikutkan Yesus i Galilea nari dengan singgo nampati Yesus. Piga ibasi Maria Magdalena, Maria nande Jakub, ras Yusuf, bagepe dahara Zebedeus. Seijenda kata di bata si jadi bahan khotbah. Ibas kita ngelakukan kebatin Jumat Simbelin pasti. Perpulungan sini kelang Tuhan. Menjuah-juah membantah kerina. Warienda kita ngelakukan kebaktian Jumat Simbelin. Kebaktian Jumat Agung. Yang mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita semua. Melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Di bata, mencidahkan kuasa naman bantah. Arah kematen anakna si Tora Yesus Kristus. Bapa nande turang senina sini kelengi Tuhan.
Seharusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, memberi diri menggantikan kita. Menanggung semua dosa-dosa yang kita perbuat. Sehingga kita beroleh hidup yang baru. Kematenna jadi kahulna. Gelah kita anak-anakna si arusna iukum. Arkiteken dosa-dosa kita. Bancindatkan kegeluhan singa. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Tuhum berat kel kini seran sialakan Tuhan Yesus. Betapa beratnya beban dosa yang ditanggungkan kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dia harus menanggung dosa kita semua. Dia harus menanggung hukuman atas manusia yang melawan Tuhan. Manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum mati. Dosa inilah yang membawa Kristus harus naik ke atas kayu salib. Sungguh berat sekali beban dosa yang harus ditanggung kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Yesus mengalami penderitaan fisik karena penyiksaan dan penyaliban. Sudah tak terbilang hujatan dan kata-kata pahit yang ia terima. Belum lagi dera dan siksa yang terlihat jelas di sekujur tubuhnya. Sementara tangan dan kaki yang dipaku itu harus menyerga tubuhnya. Ia juga mengalami penderitaan batin perpulungan sini kelengi itu. Arkiteken dihianati dan ditinggalkan murid-muridnya yang sudah mengatakan akan setia sampai mati bersama Yesus. Dan juga dihianati oleh orang-orang banyak yang telah menikmati pelayanan Yesus, yang telah melihat mujizat dan karya kasih Yesus. Tetapi apa yang mereka lakukan? Malah mereka meminta Yesus disalibkan. Dan Barabas, sang penjahat itu, dibebaskan. Yesus juga mengalami penderitaan rohani. Bahwa dalam setiap pelayanannya Yesus selalu disertai Bapa, tetapi di atas kayu salib Allah Bapa meninggalkan Yesus. Dan ia harus menanggung sendiri beban dosa dunia dari sepanjang zaman. Dan itu sangat memberatkan. Yesus berjuang sendiri. Dan sampai kepada puncaknya, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Teriakan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh di batangku, engkai makai tadingkan doa. Merupakan teriakan yang dahsyat dan sulit dimengerti. Seruan yang memperlihatkan betapa beratnya penderitaan rohani yang hanya dapat dimengerti dari pemahaman rohani yang dalam. Karena itu orang banyak pada waktu itu tidak memahami. Sebab mereka hanya melihat penderitaan fisik, sehingga mereka mengira Yesus memanggil Elia untuk menolong. Sedangkan Alkitab jelas memberitakan Yesus berseru dengan suara nyaring. Suara yang jelas. Nah, karena itu orang yang mengira Yesus memanggil Elia adalah orang yang salah mengartikan seruan Yesus. Perpulungan sini kelengi Tuhan, tidaklah mudah memahami penderitaan rohani yang ditanggungkan kepada Yesus. Tidaklah mudah kita memahami penderitaan rohani yang ditanggung kepada Yesus. Karena kecenderungan mata jasmani kita hanya memahami penderitaan fisik, penyaliban fisik, dan kematian fisik. Oleh karena itu untuk memahami perkataan teriakan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, kita dapat membandingkannya dengan ketidaksetiaan Israel. Ketika mereka menyembah berhala dan hidup di dalam moral etika yang memberontak kepada firman Allah. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan Allah meninggalkan mereka. Karena begitu banyaknya dosa yang ditanggungkan kepada Yesus dan karena kejijikan dosa, itu yang menyebabkan Allah meninggalkan Yesus.
Itu yang membuat Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh di batangku, engkau makai tading kedua. Dosa yang menyebabkan kematian. Dan kematian rohani artinya adalah putusnya hubungan dengan Allah. Meski Yesus tidak berbuat dosa, tetapi Allah memperlakukannya sebagai orang berdosa. Tetapi perpulungan kekelangan Tuhan, Bapa nande senina rasturang sini kelangi Tuhan. Yesus terus menjalaninya. Yesus terus menjalani yang walaupun berat, walaupun dia harus berpisah sejenak dengan sang Bapa yang mengasihi dia akibat dosa yang harus ditanggungnya. Tapi Yesus terus menjalani. Yesus terus menghadapi. Sebab ketaatannya kepada sang Allah. Perpulungan sini kelangi Tuhan. Yesus mengalami penderitaan fisik, mengalami penderitaan batin, dan mengalami penderitaan rohani, di mana Allah Bapa meninggalkan. Sakit pasti bertemu. Karena Yesus seutuhnya Tuhan dan manusia. Dia dapat merasakan dengan indera yang ada di tubuhnya. Dan dia juga dapat merasakan dengan hatinya. Yesus tahu apa itu rasa sakit. Yesus tahu apa itu kesepian. Yesus tahu apa itu ditinggalkan ketika dia menghadapi beban berat menanggung dosa manusia. Yesus bukan superhero dunia ini. Ia bukan gambaran superhero di dunia ini. Yesus bukan Superman, bukan Batman, bukan Spiderman, bukan Aquaman atau Iron Man. Dalam proses salib, kita melihat kerentanan seorang Yesus. Seorang Yesus yang merasakan derita. Yesus, Tuhan yang memberikan diri, mengosongkan diri, menjadi domba tebusan. Seperti ayat invokasio kita tadi. Dalam ayat invokasio kita dikatakan, sekel kejamna perbahanan manbana, tapi igeng kena jana sini saja ia. Baliras anak biri-biri sinandangi ikeleh, baliras biri-biri sinandangi iguntingi buluna, lasi tipe ia sumeka. Dalam bahasa Indonesia, dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ia jauh dari gambaran ideal tentang penyelamat dunia. Tetapi perpulungan kekelangan Tuhan. Yesus mau mati demi harga kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan kita. Kehidupan aku raskau. Kehidupan kerina manusia. Dosa adalah penyebab penderitaan dan kekacauan. Dosa membuat terputusnya hubungan dengan Allah. Dan dosa adalah penyebab kematian yang mengerikan. Seperti yang dialami Yesus. Dan persoalan dosa adalah perkara yang sulit dan tidak mungkin kita selesaikan. Tapi di dalam Yesus semua telah diatasi. Kekuatan dosa telah dilumpuhkan. Teriakan Yesus, Eli, Eli, lama sabatani, yang merupakan tema dalam kebaktian kita. Kebaktian Jumat Agung yang kita lakukan hari ini. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oh di batangku, engkau makai tadingkan doaku. Menunjukkan begitu dekatnya Yesus dengan penderitaan yang melingkupinya. Menyuarakan isi hati mereka yang berbeban berat. Yang mengalami penderitaan. Perpulungan kekelangan Tuhan. Di dalam Yesus semua telah diatasi. Kekuatan dosa telah dilumpuhkan. Penebusan di atas kayu salib menjadikan kita adalah generasi orang percaya
yang menjadi generasi yang hidup baru. Artinya orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga apa perpulungan? Sehingga Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan meninggalkan anak-anak yang dikasihnya karena dosa kita. Yang menyebabkan keterputusan komunikasi manusia dengan Allah telah ditanggung oleh Yesus. Oleh karena itu, kita orang yang telah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib tidak akan berteriak Eli Eli lama sabachthani. Tetapi kita akan terus memuji-muji Tuhan. Kita adalah generasi pemuji Tuhan yang dapat leluasa berdoa, bersekutu dengan Allah dan membangun kehidupan rohani yang intim dengan Allah. Bukankah di bahan khotbah kita tadi, ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus, tempat berdiamnya hadirat Allah di dunia ini, dari ruangan lainnya yang merupakan tempat umatnya bersekutu dan menyembah Tuhan, telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi tirai pemisah antara manusia dengan Allah, antara orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ditegaskan dalam ogen kita, dalam bahan bacaan kita yang pertama, Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Bahwa dalam penebusan oleh darah Yesus membuat kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus Tuhan. Dan Yesus menjadi imam besar kita yang agung. Dapat kita lihat di ayat 19 sampai 21 Ibrani 10. Dalam bahasa Indonesia dituliskan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dalam bahasa Karo, dagi arkiteken kematian Yesus or senina-senina. Engkau bebas kita bengket kubas ingan si badiana. Engkau italang Yesus manbanta sada dalan sim baru, sada dalan sim geluh arah kire-kire. Emeka kulang. Lid imam sim belinta. Mesti jadi kepala ibas rumah di mana. Perpulung sini kelengi Tuhan, Bapa nande turang senina. Kita telah menerima kasih setia Yesus yang besar, yang telah menjadi penebus bagi kita. Jadi kahul manbanta, yang rela menderita dan mati bagi kita, agar kita selamat. Agar kita dapat leluasa berdoa, bersekutu dengan Allah, dan membangun kehidupan rohani yang intim dengan Allah. Allah merasakan pergumulan kita. Allah merasakan penderitaan kita. Allah mengerti pergumulan kita. Oleh karena itu, datanglah kepadanya. Makin dekatlah kepadanya. Dan rasakanlah tuntunan dan kuasa penyertaan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi situasi kehidupan sekarang. Di mana kita diminta untuk menjaga jarak dengan sesama. Tetapi hari dalam kita melakukan, memperingati kematian Tuhan Yesus dalam kebaktian Jumat Agung ini, kita dilayakkan melalui kematian Yesus mendekatkan diri kepada Allah, sumber hidup dan kekuatan kita. Marilah dengan rendah hati kita mau setia, kita mau berkorban, berlaku baik bagi sesama, bagi dunia ini. Dan tetap hidup seturut kehendak Tuhan. Beberapa saat ini kita diharapkan tinggal dulu. Mari kita belajar bagi anak-anak menyatakan kasih dan hormat kepada orang, membantu orang tua, menyatakan kasih bagi anak-anak. Restisi jamu, melakukan sesuatu yang positif, merasakan hadirat Tuhan di tengah keluarga. Apakah saat ini kita beban berat akibat wabah? Apakah kita mengalami persoalan? Apakah kita mengalami pengertian, kesalahpahaman, tidak saling mengerti di tengah keluarga? Kematian Yesus membuat kita leluasa datang kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang mengerti kita. Datanglah kepada, makin dekatlah kepada, dan rasakanlah tuntunan. Kita harus menghidupkan kesetiaan Yesus di atas kayu salib dalam semua aspek kehidupan kita.
berawal dari diri kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Selamat merayakan Jumat Agung, kematian Yesus, pembebasan bagi kita, keselamatan bagi kita. Amin. Mari ras kita arti. Bapa sini surga, Tuhu malam kel ate kami, arah katandu singgo i aloken kami, Tuhu cidaken du keleng ate indu Tuhan. Tuhu arah kematen Tuhan Yesus juru selamat kami. Ngasup ras ipaatankan kami, ngerembakkan diri manba. Rekukam arah tutu kami, bersekutu menyembah Tuhan. Pengasup kami Tuhan, gelah Tuhu rembak na kami kukam. Lalu bagai ngasup na kami ngantusi surah-surah Tuhan bas kegeluhan kami. Semaka kami jadi generasi penerus kala si erkini teken man Tuhan, generasi yang memuliakan Tuhan. Arkiteken kam di mata kami, singgo erkelang ate man kami, si tetap ngarak kami, sing kawal kami. Pengasuh kami gelas setia, bagi Yesus setia ngalakan penderitaan di kayu salib. Hajari kami setia ngalakan perbedaan, permasalahan, persoalan, terkhusus situasi kondisi si genduari si alakan kami. Lah kami jadi pemenang. Puji Tuhan. Enak kami ras pertoton. Dah kami kukal. Ibas Kristus Tuhan. Dah juru selamat kami sih. Amin.